Penjabat Bupati Maibrat Bernhard Erondonu didampingi Rektor Unipa Manokwari Meki Sagrim membuka secara resmi kegiatan belajar mengajar model sekolah sepanjang hari atau SSH untuk lokus yang kedua di SD YPPK Santo Petrus Ayawasi, di Ayawasi Distrik Aifat Utara, Maibrat, Papua Barat Daya, Rabu, 24 Januari 2024. PJ Bupati Bernhard Erondonu bersama Rektor Unipa, Meki Sagrim hadir ditemani juga sejumlah akademisi Unipa, disambut meriah oleh para siswa-siswi SD, SMP dan SMA, diwarnai tradisi pengalungan noken dan manik-manik beriringan tari-tarian ke tempat utama acara. Rektor Unipa Manokwari Dr. Meki Sagrim mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Maibrat melalui penjabat Bupati Bernhard Erondonu yang telah peduli terhadap kemajuan pendidikan di tanah Maibrat dan bersedia berkolaborasi bersama Unipa untuk mendorong majunya pendidikan di wilayah itu. Menurut Sagrim, hal ini merupakan suatu langkah transformasi dan restorasi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus sebagai pilot proyek pada dunia pendidikan di Kabupaten Maibrat, khusus di Aifat Utara demi untuk mempertahankan kejayaan dan kebesaran orang Maibrat supaya selalu terjaga dan terpelihara di kemudian hari. Kita betul-betul patut memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ide ini dalam rangka menyatukan segala kekuatan kita untuk Oktober 20 tahun yang akan datang, ungkap Sagrim. Dia membeberkan, sistem pembelajaran SSH tidak sekedar mengajari siswa-siswi tentang teori yang sifatnya akademik saja, melainkan juga non-akademik seperti seni dan olahraga, keagamaan, pelatihan gaya kepemimpinan dan seterusnya. Supaya pendidikan akademiknya oke, soft skill juga harus oke, tegas Sagrim. Menurut Sagrim, pembelajaran model SSH ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 tentang percepatan pemenuhan tenaga guru di tanah Papua. Kemudian kata dia, penerapan pembelajaran model sudah juga perlu diterapkan untuk mengatasi masalah pendistribusian guru dan siswa yang tidak merata di sekolah, baik dari sisi kualifikasi pendidikan maupun kompetensi bidang keilmuan. Karena itu prosesnya ke depan kita harapkan supaya terus ada kolaborasi antara Unipa, pemerintah daerah Maibrat dan juga Kemendikbudristek sehingga para guru yang bersertifikasi bisa diwujudkan secepatnya, harapnya. Sagrim berharap dengan adanya upaya ini dapat merubah ketimpangan pendidikan di Kabupaten Maibrat cepat bisa teratasi. Sementara, PJ Bupati Maibrat Bernhard Erondonu menuturkan, bahwasanya SSH merupakan model pembelajaran tempo dulu yang terbukti mampu menghasilkan orang Aifat Raya hingga sukses sekarang, sehingga patut diunggulkan kembali lagi kejayaannya. Karena di tanah ini pernah ada model ini dan kita sudah bisa lihat hasilnya dari sini sekarang. Jadi kita tinggal ulang lagi dan mari kita kasih tunjuk bahwa tempat ini luar biasa, kata putra Minahasa itu. Supaya kita punya anak-anak sekarang bisa bersaing dengan anak-anak daerah yang lain, tambahnya. Menurut Bernhard, apa yang dikemukakan olehnya membuktikan bahwasanya sejarah itu sudah menceritakan kepada kita bahwa pendidikan itu penting. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita mau maju itu, penting sekali yang namanya pendidikan, tegasnya. Pantauan media, setelah peresmian ini, PJ Bupati Maibrat Bernhard Erondonu didampingi Rektor Unipa dan akademisi serta alumni SD YPPK Santo Petrus Ayawasi juga memantau langsung kondisi kelas yang dipersiapkan untuk pembelajaran model SSH. Diketahui, sistem pembelajaran SSH akan dilakukan berlangsung selama 3 bulan, dengan berkonsentrasi pada 2 titik yakni SD YPPK Santo Michael Suswa yang telah diresmikan pada 23 Januari 2024 dan SD YPPK Santo Petrus Ayawasi 24 Januari di bulan yang sama. Setelah dibuat sekolah ini ada pola disesuaikan dengan saat misionaris ketika itu mengumpulkan anak-anak di sini. Berarti ini sudah ada dan sudah dimulai, kita tinggal mengulang. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak keliru tahun 1865 sekolah guru pertama di Indonesia itu didirikan di Ambon.
Setelah itu kalau saya tidak keliru tahun 1875 didirikan di Tanah Minahasa. Bapak dan Ibu bisa lihat, apakah sampai sekarang kemudian Ambon dan Minahasa di daerah saya seperti yang ada yang pertama? Tidak juga. Makanya saya bilang kita harus lihat sejarah. Di era di Jepang ketika ditutup, di zaman Kaisar Meiji bukan, Jepang kemudian sama dengan negara-negara Eropa. Bayangkan di tahun 1905 bisa mengalahkan Rusia ketika itu. Nah, orang Korea belajar, jangan jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, mari kita bandingkan. 1957 sekolah ini sudah ada sampai sekarang. Apakah kita naik grafiknya? Bapak Ibu bisa jawab. Mari kita lihat. Republik Rakyat Cina ketika revolusi budaya dan masuk ke era Deng Xiaoping di tahun 80-an, mereka menyekolahkan lebih dari 22.000 aparat atau pegawai ke sini, tapi masih belajar untuk meningkatkan kompetensi. Ini contoh. Karena saya bilang tadi nanti Pak Disik berdiri belakang. Kenapa? Inilah contoh dari model pendidikan sepanjang masa. Beliau disekolahkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pagi terus belajar beliau, supaya beliau nanti menggerakkan yang namanya belajar itu penting. Jangan dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sejarah sudah menceritakan kepada kita bahwa pendidikan itu penting. Tidak bilang oh yang pertama, tidak juga. Karena semua ada dinamika Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau maju, penting sekali yang namanya pendidikan. Bapak Ibu bisa bayangkan ini Pak Rektor, Indonesia Mengajar, coba berdiri, adik-adik Indonesia Mengajar. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, silakan duduk. Mereka tidak pernah tahu Maya Berat itu di mana. Oh, saya juga dulu begitu. Pak Menteri tanya, Anda siap? Saya lebih cenderung Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak? Asrama yang dulu tolong kasih bikin ulang, ya toh? Supaya ada sekolah unggulan di sini. Ada di Mares sekolah unggulan. Anak-anak itu kemudian bisa bersaing. SMP tolong bikin lagi SMP unggulan, SMA unggulan. Kenapa tidak? Sekolah di tempat lain banyak kok begitu. Orang boleh lihat siapa-siapa yang kasih sekolah di Lokon sana di mana. Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai alumni SD Universitas Batu Petri Ayawati dan didengar langsung oleh Bapak Bupati ala dinas pendidikan kami siap menjaga dan meneruskan proses belajar sehari di sepanjang hari di SD Universitas Batu Petri Ayawati dan SD Aifat Utara. Tuhan memberkati kita semua. Silakan lagu. Silakan digoyang. Operator lagu. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan saya Meky Sagrim selaku Rektor Universitas Papua, mengucapkan selamat dan sukses atas di launchingnya program sekolah sepanjang hari di Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maibrat. Program ini merupakan langkah utama ada strategis dalam rangka upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Distrik Aifat Utara ini sebagai pilot project, karena kita melihat bahwa situasi pendidikan saat ini kurang berjalan efektif karena banyaknya siswa yang tidak terdistribusi secara merata dan juga guru-guru yang tidak terdistribusi secara merata, baik dari sisi
kualifikasi pendidikan maupun kompetensi bidang keilmuan yang memungkinkan menyebabkan sehingga oleh pemerintah daerah Kabupaten Maibrat telah menyediakan dana bagi penyusunan data buku dan berupa riset yang kemudian hasilnya diwujudkan dalam bentuk launching sekolah sepanjang hari ini. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Maibrat yang sudah menyiapkan anggaran, dan juga saya selaku Rektor Universitas Papua telah membentuk tim yang diarahkan langsung dari Rektor dan di bawah tanggung jawab Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Bahkan ada sejumlah guru atau lulusan dari Universitas Papua dan juga dari perguruan tinggi yang lain yang sudah berbagian sebagai pendidik, yang kemudian prosesnya ke depan kita harapkan bahwa ada dukungan dan kolaborasi dari kita secara internal, baik antara UNIPA dan pemerintah daerah, dan juga dengan pihak pusat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga guru-guru yang bersertifikasi melalui LPTK kira-kira bisa diwujudkan ke depan, sehingga ini bagian dari implementasi juga dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2023 tentang percepatan pengadaan tenaga guru di tanah Papua. Dan kiranya dengan upaya dan kolaborasi yang baik ini, kita harapkan bahwa persoalan pendidikan atau ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten Maibrat ini sedikit demi sedikit kita atasi. Dua distrik yang kita sudah lakukan, yakni hari ini di distrik Kaibatu Utara, kemarin di distrik Mare, dan ini menjadi pilot project pertama dulu. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah sebagai yang bisa membantu kami dari sisi kolaborasi dengan aparatur setempat dan juga dari sisi pendanaan, sehingga kegiatan ini bisa dilakukan secara baik dan berkelanjutan di Kabupaten Maibrat. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati dan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua, secara khusus di Kabupaten Maibrat. Visi kami UNIPA adalah, moto kami UNIPA adalah ilmu untuk kemanusiaan atau pro humanite scientia. Apa yang kita lakukan bagian di hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan moto itu. Kita mencerdaskan kehidupan orang lain, itu bagian dari kerja kemanusiaan, dan itu mendapatkan tempat yang baik di mata masyarakat, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.